warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Mejar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian VS Code. Visual Studio Code adalah sebuah editor kode yang sangat populer dan gratis dikembangkan oleh Microsoft. Ia menawarkan fitur-fitur canggih yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi para pengembang perangkat lunak, baik pemula maupun profesional. Alasan VS Code disebut sebagai aplikasi open source diantaranya. Yang pertama ada kode sumber, source kode tersedia secara bebas di GitHub. Yang kedua ada dapat dimodifikasi, dapat dimodifikasi dan didistribusikan ulang oleh siapapun. Yang ketiga bisa dikembangkan secara terbuka oleh Microsoft dan lisensi MIT. Yang ketiga, komunitas pengembangan dapat mendistribusikan dengan menambahkan ekstensi atau memperbaiki kode. Yang kelima, gratis untuk digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Langsung saja, langsung saja pada masuk aplikasi Visual Studio Code. Oke, yang pertama ada pengertian fitur-fitur utama. Fungsi utama Explorer. Nah, di sini tuh ada Explorer tuh ini nih. Nah, ini Explorer eh, yang ada tampilan strukturnya tampilan struktur proyek. Nah, tampilan struktur proyek itu seperti ini. Ada ini. Penjelajah memberikan tampilan hierarkis dari semua file dan folder dalam bentuk proyek. Kita, ki- Proyek kita ini memudahkan kita untuk memahami menghubung antara berbagai bagian proyek. Sini ada navigasi file, pembuat file dan folder. Yang ketiga ada pengelola file. Navigasi file tuh ada dapat memudah dan ya untuk tampilan struktur proyek penjelajah. Penjelajah memberikan tampilan, kita dapat menampilkan tampilan hierarkis dari semua file dan folder dalam dalam proyek kita. Ini memudahkan kita untuk memahami hubungan antara berbagai bagian proyek. Nah, seperti yang kita lihat ini ada banyak proyek di sini, ada navigasi file, kita dapat dengan mudah membuka file dengan mengklik dua kali pada nama file di penjelajahnya. Seperti kita menampilkan ini, bisa ini. Nah, pembuat file dan folder, kita dapat membuat file dan folder baru langsung memindahkan, menyalin, menghapus dan mengubah nama file dan folder. Nah, itu untuk file. Untuk pembuat file, kita dapat membuat file dan folder baru langsung dari penjelajah dengan klik kanan. Untuk pembuatan file dan folder, kita dapat membuat file dan folder baru langsung dari penjelajah dengan klik kanan dan memilih opsi yang sesuai. Kayak ini kita dapat membuat file baru, kita dapat menambah folder baru, klik kanan. Jadi di sini, nih, Anda bisa membuat file baru, membuka file baru, folder baru, seterusnya. Nah, untuk di bagian search ini kita dapat sini ada tombol di sini ada fitur-fitur seperti open new folder, new file, bisa membuka file baru, contohnya seperti kita seperti
mail file, menuliskan namanya, misalnya contoh folder. Nah, di sini kita bisa membuat apa yang kita mau. Dan selanjutnya ada buat new folder. Di sini ada buat new folder. Ini di sini juga ada untuk membuat tombol refresh. Refresh bagian ini ya. Akhir ada, nah, akhir ada pause line untuk menutup folder dari semua ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akmal Belasan Antrian. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan menjelaskan tentang fungsi reset di VS Code. Nah, di sini ada search di sini. Fungsi reset adalah untuk mencari file atau mencari tag yang telah kita buat atau simbol. Nah, kita contohkan kita mencari HTML di dalam file kita. Dan di sini ada HTML. Nah, di sini ada HTML yang telah kita buat. Kita juga selain mencari kata-kata seperti ini, kita bisa mencari apa namanya simbol. Contohnya kita cari simbol bintang. Nah, di sini ada di style CSS ada bintang tuh. Selanjutnya kita bisa nyari kata pagar misalnya nih. Pagar apa namanya itu? Hmm, titik tanda seru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source control. Nah, source control itu adalah tempat di mana kita bisa membagikan codingan kita kepada orang lain. Jadi kita bisa sharing project gitu. Karena saya belum menggunakannya, saya akan menjelaskan secara umumnya. Jadi fungsi dari source control ini adalah tracking perubahan. Fitur ini akan melacak setiap perubahan yang kita buat pada proyek. Yang selanjutnya ada membuat commit. Commit adalah sebuah snapshot dari proyek yang telah kita buat. Dengan membuat commit, kita akan menyebut perubahan yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada branching. Kita dapat membuat cabang branch dari kode utama mm, untuk menggabungkan fitur baru mengganggu fitur tanpa mengganggu kode utama. Ini sangat berguna untuk bekerja pada fitur eksperimental, atau untuk bekerja secara paralel dengan anggota tim lain. Nah, selanjutnya ada merging. Setelah selesai menggabungkan fitur pada sebuah cabang, kita dapat menggabunggan merge perubahan tersebut ke cabang utama. Yang selanjutnya adalah resolve conflict. Jika terjadi konflik pada penggabungan VS Code, PSO akan membantu kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya ada review code. Kita akan melakukan review code dengan rekan tim. Kita bisa memastikan kualitas kode dengan baik. Yang terakhir adalah mengembalikan perubahan. Jika kita membuat kesalahan, kita dapat mengembalikannya agar uh, codingan tersebut jalan dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan fungsi utama run and debugging. Satu, menjalankan kode. Anda dapat menjalankan kode Anda secara langsung dari VS Code tanpa perlu membuka terminal atau menggunakan perintah baris baris perintah. Yang kedua, menetapkan titik henti. Anda dapat mengatur titik henti pada baris kode tertentu untuk menghentikan sementara eksekusi program dan memberikan nilai variabel pada titik tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah.
Anda dapat menjalankan kode secara langkah demi langkah untuk melihat bagaimana program Anda dieksekusi. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan utama dari settingan pada VS Code. Mula-mula kita cari settingan di bawah kiri pojok tampilan. Sini kita pilih setting. Di sini banyak beberapa tampilan dari text editor, workbench, Windows, features, aplikasi, dan security, dan extension. Yang kita jelaskan pertama di text editor, di sini ada kursor, pin, font, formatting, div editor, multi-file div editor, minimap, suggestion, dan file. Di sini kita akan menjelaskan tentang font. Di sini ada beberapa settingan font dari size. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sinkronisasi pengaturan, yaitu di dalam akun kalian bisa menyinkronkan pengaturan eksistensi tema semua perangkat yang menggunakan itu berarti punya lingkungan pengembangan yang sama dimanapun kalian pakai PS Code. Lalu kemudahan untuk beralih perangkat. Kalau misalkan kalian mau pindah ya dari Windows ke Mac, Mac OS atau ke Linux gitu, kalian bisa backup data-data kalian di kalian pencet akun ya, klik akun lalu di sini ada backup and sync setting. Nah, jadi di sini kan bisa pilih mana aja yang mau kalian backup ya dari keyboard short profile setting ya. Cuman karena saya di sini nggak login ya, nggak login di akunnya, jadi saya nggak bisa nyontohin gitu. Lalu itu ada akses ke fitur premium ya, ada di live share. Harusnya ada di sini sih. Cuman karena saya nggak bisikin akun ini, jadi saya nggak bisa kasih contoh, yang kasih lihat, bukan kasih contoh sih. Kasih lihat di live share ini punya fitur buat berkolaborasi secara real time dengan pengembang lain, seolah-olah kalian itu sedang bekerja pada proyek yang sama. Lalu ada remote development ya. Nah, di sini development itu fungsinya buat terhubung ke komputer jarak jauh yang ngembangin kodenya di sana, seolah-olah kalian itu sedang bekerja secara lokal gitu. Lalu ada integrasi dengan layanan GitHub ya, kayak tadi di sini. Nah, cuman karena saya nggak ini nggak ada GitHub-nya juga, jadi saya nggak bisa kasih lihat. Di GitHub ini, kalau kalian gunain GitHub itu, kalian bisa dengan mudah menghubungkan akun GitHub kalian dengan VS Code untuk melakukan berbagai tugas. Misalnya itu kayak cloning repository atau membuat pull request gitu. Dan masih banyak yang lainnya juga. Ada juga Azure, Azure DevOps. DevOps. Untuk penggunaan Azure DevOps itu akun VS Code kalian memungkinkan integrasi yang telah seamless sama layanan tersebut gitu. Selanjutnya yaitu ada kontribusi ke komunitas ya, misalkan mau kalian ngelaporin bug ya, terus nanti juga kalian bisa meminta saran fitur buat eh, pengaturan atau setting PS Code kalian gitu. Caranya gimana sih? Gitu misalkan, atau caranya gimana sih biar bisa ngelaporin kalau ada bug. Nah, jadi selanjutnya itu
kontribusi ke komunitas. Kayak kalian itu bisa ngelaporin bug, ya, bisa ngelaporin bug, bisa meminta saran fitur. Ngelaporin bugnya itu ya kalau ada masalah yang kalian temui di VS Code secara langsung ya melalui akun kalian. Gimana sih cara ngelaporinnya? Nah, saya nggak bisa ngasih contoh karena balik lagi karena saya nggak belum belum bikin akun ya. Jadi saya nggak bisa kasih contoh karena kan kalau yang namanya melaporkan itu harus ada sumbernya. Kita komunitas juga harus tahu dapat laporan itu tuh sumbernya dari mana gitu. Makanya kita tuh harus sigin dulu akun. Tapi karena saya nggak sigin, jadi saya nggak bisa kasih contoh. Lalu juga ada saran fitur ya, fitur-fitur yang bisa ngasih kalian eh eh lanjutnya itu ya saran fitur. Saran fitur itu bisa memberikan saran fitur baru yang kalian inginkan, yang kalian eh, ingin lihat di PS Code. Lalu itu fungsi utama extension marketplace ya. Extension marketplace itu fungsinya menginstal atau menambahkan extension yang kalian butuhkan buat kalian ngoding atau buat kalian membantu kalian agar lebih mudah di PS Code ini gitu. Caranya gimana sih? Nah, caranya kalian bisa set di sini ya, misalkan ada kalian mau mencari extension buat Java ya. Java. Kalian bisa tunggu ya. Nah, banyak di sini kan yang keluar itu ada Java Clean, ada Java Code, terus ada Java Language, atau kalian bisa ya, C++ deh, C++. Kalian butuh extension buat C++, bisa ada juga di sini ya. Ini itu untuk fungsi dari extension marketplace. Kalian bisa nyari beberapa bukan pasti yang kalian butuhkan untuk pekerjaan kalian di PS Code. Baik, mungkin segitu aja yang bisa. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Syarul Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh penggunaan dari aplikasi PS Code dengan mengambil contoh kasus membuat program sederhana, yaitu membuat atau mengoutputkan hello world dan membuat rumus hitung luas segitiga dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum ke dalam pemrograman, kita harus mengkonfigurasikan Python kepada aplikasi PS Code. Caranya kita bisa menggunakan extension yaitu extension Python. Di sini sudah terdapat dokumentasinya. Lalu Python debugger kelama ya no di cutnya jangan lebih pas kurang melampau wifi. Python debugger di sini juga ada dokumentasinya. Lalu paket dari Python extension, beberapa extension dan find Python and
environment manager, kita juga bisa mendownload Python X atau file Python executable di dalam website resminya python.org/download. Lalu bisa di-download karena saya telah mempunyai aplikasinya, maka kita langsung saja kepada contoh penggunaannya. Di sini kita coba untuk membuat folder baru, yaitu latihan contoh Python. Yang di dalamnya kita buat file contoh. Di sini kita menggunakan .py untuk mendeklarasikan bahwa file ini adalah file Python. Dan di sini kita coba untuk mengoutputkan hello world. Kita coba untuk run, dan di sini telah keluar output yang kita inginkan, dan kita coba ganti untuk memastikan kembali. Ya, di sini Python telah terkonfigurasi kepada aplikasi VS Code. Lalu kita buat file baru, yaitu mas.py. Yang pertama kita buat function untuk mas. Di dalamnya kita buat variabel alas tinggi, lalu titik 2. Di sini kita balikkan dan hitung di dalamnya, dan memasukkan rumus tengah kali alas kali tinggi. Setelah itu saya akan memasukkan kode input untuk mengisi variabel alas. Dan sama juga pada variabel tinggi.
keluarkan notebooknya. Alas, kita ambil variabel alasnya dan tinggi. Dia ambil juga variabel tingginya, maka luas luasnya ada. Kita ambil variabel luas, kita coba jalankan. Di sini kita masukkan nilainya 5. Kalau ada kekeliruan, maka outputnya hasil dari hitung luasnya adalah 5. Saja yang bisa saya praktekkan dalam mencontohkan penggunaannya. Masuk kepada kesimpulan, Visual Studio Code adalah sebuah editor kode atau kode editor yang sangat populer dan gratis yang telah merevolusi cara pengembangan, menulis dan mendebug kode dengan antarmuka pengguna yang intuitif, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan ekosistem ekstensi yang kaya. VS Code menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi. Fitur-fitur seperti pelengkapan kode otomatis, debugging terintegrasi, dan kontrol versi yang kuat menjadikan VS Code sebagai alat yang tak tergantikan bagi para pengembang. Selain itu, komunitas yang aktif dan mendukung dari Microsoft memastikan bahwa VS Code atau Visual Studio Code terus berkembang dan memenuhi kebutuhan para pengembang. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.